Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji atas segala karunia yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sekalian. Salam dan salawat kita kirimkan kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat muslim yang dirahmati dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan kriteria calon suami. Jadi ini khusus untuk akhwat yang masih jomblo, yang sudah punya keinginan untuk menikah atau sudah ada ikhwah yang kemudian siap untuk datang mengkhitbah ukhti. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan dalam sebuah hadis, jika datang kepadamu seorang laki-laki yang kamu anggap baik agamanya dan bagus akhlaknya untuk meminang putrimu, maka terimalah, kata Rasul, karena jika engkau tolak akan terjadi kerusakan di permukaan bumi. Dalam hadis ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa ada dua sifat yang dimiliki oleh seorang laki-laki ketika dia datang melamar, maka sifat itu menjadi penilaian utama. Yang pertama adalah agamanya, yang kedua adalah akhlaknya. Ya, jika yang datang itu laki-laki yang baik agamanya dan berakhlak yang santun atau berakhlakul karimah, maka sebaiknya dia diterima. Jadi kriteria pertama seorang ikhwah yang bisa dijadikan sebagai suami atau bisa diterima lamarannya adalah dia laki-laki yang beriman atau baik agamanya dan juga yang baik akhlaknya. Yang kedua adalah pilihlah laki-laki atau terimalah laki-laki atau ikhwah yang datang melamar yang memiliki jiwa leadership, jiwa kepemimpinan. Karena tugas kepemimpinan dalam rumah tangga ada pada pundak suami. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa." Laki-laki itu adalah pemimpin bagi wanita, atau suami adalah pemimpin bagi istri. Karena ketika seorang laki-laki itu menjadi suami, maka dia punya tugas yang baru, yaitu tugas kepemimpinan. Tugas kepemimpinan hanya bisa dipikul, hanya bisa dijalankan bagi seseorang yang memiliki jiwa leadership atau jiwa kepemimpinan. Maka ini bisa dilihat apakah dia memiliki karakter seorang pemimpin. Karena suami itu harus menjadi pemimpin yang baik, bukan hanya sekedar memimpin saja, tapi pemimpin yang baik, bahkan menjadi pemimpin yang berlaku atau pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Yang ketiga, seorang pria atau seorang ikhwah yang bisa diterima lamarannya ketika datang melamar ukhti atau datang melamar seorang akhwat adalah laki-laki yang bertanggung jawab. Laki-laki yang bertanggung jawab, khususnya laki-laki yang siap untuk memberikan nafkah kepada istrinya dan juga siap memberikan nafkah kepada anak-anaknya. Karena tugas memberikan nafkah itu ada pada suami. Wa 'alal mauludi rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Dan kepada istrimu dan anak-anakmu, kewajiban kamu adalah memberikan rezeki, memberikan makanan, wa kiswah, dan juga memberikan pakaian bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Baik dalam artian sumber makanan itu halal, sumber pakaian itu halal. Yang kedua, makanan yang diberikan adalah makanan yang halal dan thayyib. Pakaian yang diberikan adalah pakaian-pakaian yang bagus, yang bisa menutupi aurat dan juga bisa menjadi perhiasan. Kemudian kriteria yang lain bagi seorang suami atau bagi seorang ikhwah untuk bisa menjadi suami adalah dia memiliki karakter atau sifat jauh dari kemaksiatan. Karena laki-laki itu bertugas untuk menghindarkan dirinya, istrinya, dan anak-anaknya dari api neraka. Ya ayyuhalladzina amanu
ku anfusakum wa ahlikum naro. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu, wa ahlikum, dan ahlimu. Ahli itu adalah istrimu, anak-anakmu, dan siapa saja yang tinggal bersamamu, yang berada di dalam tanggung jawabmu. Dari mana? Dari api neraka. Maka seorang ikhwah yang layak untuk menjadi seorang suami adalah dia yang jauh dari kemaksiatan. Karena kalau dia sendiri bermaksiat, maka tidak ada jaminan dia terhindar dari neraka. Lalu bagaimana dia bisa membimbing istrinya nanti dan juga anak-anaknya agar dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saya sampaikan kepada para akhwat sekalian, jika ada ikhwah yang datang melamar, jangan buru-buru diterima ya. Periksa baik-baik orangnya, apakah layak menjadi suami ataukah belum layak untuk menjadi suami. Jangan karena usia ya. Karena usia khawatir tidak lagi mungkin laku ya, dalam bahasa yang begitu kasar, itu kemudian yang datang siapapun langsung diterima. Tidak seperti itu. Karena pernikahan ini bukanlah ibadah yang sementara dan juga bukan sesuatu yang mudah. Karena Umar bin Al-Khattab pernah mengatakan, suami itu bisa menjadi surga bagi seorang istri, suami bisa juga menjadi neraka bagi seorang istri. Maka hati-hatilah di dalam menerima khitbah atau menerima lamaran dari seorang ikhwah. Sahabat muslim yang berbahagia, mudah-mudahan antum sekalian bisa segera menikah, kemudian pernikahannya dipermudah. Dan kepada sahabat muslim yang ingin mengetahui kriteria calon istri, bisa melihat video saya yang ada di atas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.